Nah, reframingnya sekarang dari limiting yang tadi misalkan pertama orang kaya itu jahat, kita rubah sekarang menjadi orang tanpa kesadaran juga bisa bermasalah dengan tanpa uang ya. Jadi kita punya uang dengan kesadaran itu lebih baik gitu ya. Ya, jadi dibutuhkannya di sini kesadaran. Jadi dengan atau tanpa uang kita tetap sadar supaya kita tidak bermasalah. Karena orang kaya yang tanpa kesadaran dia akan jadi jahat. Gitu. Karena memang dia dasarnya tanpa kesadaran, punya uang tapi serakah, gitu, nggak pernah kenal kata cukup. Itu kan kesadaran. Kalau orang tidak mengenal kata cukup, gitu ya, serakah. Yang ada serakah. Ya kan? Gimana sih kalau nggak ada kata cukup di kamus hidupnya, gitu. Ya. Kekurangan terus. Iya kan, kasih 1 miliar kurang, Dia kurang terus. 2 miliar kurang, nggak pernah ada kata cukup, gitu. Nggak bersyukur ya sebetulnya. Iya, Masih ada kayak gitu. sama juga nggak bersyukur. Iya. Makanya kan kita juga di sini kita pernah bilang kan kita latih jurnal bersyukur, kan, arigato mani, Arigato mani. ya kan, itu kan juga untuk membatasi kita supaya tidak berlebihan. Jadi kita punya kata cukup, gitu. Ya cukup, misalkan minum air segelas aja udah cukup nikmatnya. Kita bisa menikmati air segelas, ya. Tapi kalau kita minum air 1 galon juga mabok. Kenapa? Takut kehausan, udah minum 1 galon. Misalkan kayak besok nih puasa, puasa takut kehausan, misalkan hari ini diramalkan cuaca panas, minum air pas sahur 1 galon gitu. Jam 6 kencing mulu. Megah, Yang ada ginjal juga gitu. Gitu. Itu kan karena ketakutan, emosinya ketakutan. Lo takut nanti haus, ya kan? Tapi kalau dia minum sahur ya secukupnya, ya kan? Ya. Sadar diri aja. Gitu. Kemudian miskin tapi bahagia itu kan mindset. Emang dia nyampe kagak poin dia Nggak kali. apa-apa. Apa, Ben? Yang penting kita bahagia. Iya. Ya udah akhirnya kan ya udah gue doain bahagia terus, dia miskin terus. Bahagia ya. Ya dia bilang miskin tapi bahagia. Iya, Apa iya. yang penting miskin, apa yang penting bahagia. Bahagia. Walaupun miskin ya udah Oh. doain dia bahagia Iya. terus. Oh. Kan lebih baik Ya. kaya dan kamu bahagia terus ya. ya kan lebih baik kaya dan bahagia. Iya. Ya. Berarti Gitu. sebaliknya. Tapi emang banyak kok kayak begitu, Pak. Yang Iya. ngasih itu tuh banyak. Itu Itu kan juga ada kayak gitu limiting. orang. Iya, mindset yang membatasi. Gak apa-apa. Sama Itu Ben, kan Ben. juga menjadi dia kayak semacam mencari validasi juga. Iya. Gitu. Memvalidasi. Itu halus loh. Halus. Jadi memvalidasi bahwa belief dia, mindset dia itu benar. Ya. Kadang kita nggak tahu kapan hati nurani kita ini berkata benar atau pembenaran. Benar dan pembenaran itu 2 hal yang berbeda. Beda banget. Ya kan? Benar dan pembenaran itu 2 hal yang berbeda. Kalau benar ya as is, ya mau diapa-apain emang benar. Tetapi kalau pembenaran bisa saja itu salah. Tapi dia mencari pembenaran. Pembenaran. Ya, gitu. Ya, ini dalam ilmu dualisme seperti itu tuh. Makanya itu halus sekali, mindset seperti ini halus. Ya. Nah, kayak mindset gini ya, miskin tapi bahagia, itu kan halus banget. Ya, dia mencari pembenaran, nggak apa-apa lah miskin, yang penting bahagia. Iya. Ya udah miskin terus. Ya. Nah, ini kita mulai reframing ya, reframing. Yang penting kaya dan bahagia dong, Iya. Iya. ya kan? Gitu. Sekarang kita ganti ya, Kaya tapi bahagia. kaya dan bahagia.
bukan tapi dan. Bahagia dan berlimpah bisa berjalan bersama. Karena kalau kata tapi kalau dalam ilmu NLP, tapi itu menggugurkan kata sebelumnya. Contohnya gini. Ragu-ragu gitu ya. Contohnya gini. Kayak gimana, Pak? Hah? Kayak gimana? Contoh gini, misalkan Ini mau dicontohin. baru mau dicontohin. Oh, masuk bagaimana tapi gimana? Baru mau dibilangin. Contohnya gini, misalkan Ibeng ganteng deh, tapi gendut. Ujungnya jelek. Akhirnya apa? Yang Yang dilihat tuh. Gantengnya hilang. ganteng jadi hilang. Oh. Karena ada kata tapi gendut. Iya. Harus kudu dirubah itu mah. Mindset Gitu. kita. Siap. Ya, pilihan kata itu juga perlu Ngaruh ya. ngaruh. Oh iya. Nyampe sini siap, nyampe keluar pintu lupa. Penting nih. Cakep. Kalau ini Makanya- Oh, weh. Baru gue udah penting banget, weh. penting. Ingat Ini contoh ya, contoh aja, contoh. Jangan masukin hati, Bang. agak. Maka itu bahagia kan kayak Boleh berlimpah. live ini. Gitu. Nambah viewer dia, Ibeng. Ya. Bahagia berlimpah dan jadi dan kalau dan itu kan berjalan Seiringan. selaras harmoni. Bukan bahagia apa kaya tapi bahagia. Boleh aja sih kaya tapi bahagia tapi Dan Kaya dan tapi bahagia. itu yang satunya digugurkan Digugurkan diganti dan dan ya. oke. Oke, berikutnya uang itu bikin rusak. Nah, ini mindset dari Salah lah. Ganti. yang benar tuh yang kita ganti sekarang uang itu perlu kesadaran tinggi. Ya. kalau kita nggak sadar, rusak. Rusak. Kita tinggi, high. Ya, saya pernah cerita kan ada seorang inventor yang punya uangnya katanya nggak habis-habis sampai dia saking kayanya Mobil. dia beli mobil terus dia beli logam koin yang 1.000 euro terus dilemparin ke sungai hanya untuk senang-senang. Tapi beberapa tahun kemudian bangkrut perusahaannya. Kenapa ya? Itu karena dia nggak punya kesadaran. Sok-sokan berarti. Ya. Kalau kita mah sok. Itu ada di bukunya itu Psychological Money. Ya. Di buku Psychological Money itu kasih contoh banyak banget dari mindset yang limiting itu. Ya. Sampai ada tukang sapu di kota gitu ya. Dia kerja tukang sapu dan kerja di rumah sakit sebagai tenaga medis, teman karyawan biasa. Tapi di umur 50 tahun dia pensiun, kemudian di umur 60 tahun dia meninggal gitu ya. Dia punya warisan yang cukup banyak. Dan warisannya itu dia wakafkan ke sekolah, dia bikin sekolah. Padahal dia hanya tukang sapu dan karyawan di rumah sakit. Gitu. Kenapa dia punya mindset tentang empowering money, gitu. Ya. Kebalikannya, yang tadi miliarder kaya raya, berapa tahun kemudian malah bangkrut. Gitu. Ya. Jadi uang itu perlu kesadaran tinggi. Kesadaran. Ibu-ibu capek nyarinya. Angkat telepon lu bentar ya. Iya. Berikutnya miskin itu Miskin. baik. Kaya Tidak baik. Nah ini mindsetnya Baik. kaya Kaya apa kaya? kaya. Oh ini salah. Kelebihan Kelebihan kata. K. Ya, K. Kelebihan KA. Nanti dibaik. Kaya yang baik itu kaya plus sadar dan bernilai. Saya izin ke tempat nyokap. Silakan Mas. Oh. Ya. Nah, ini sih resume aja sih dari semuanya gitu ya. Dari semua ya. Dari semuanya untuk membandingin mana yang mindset yang limiting sama yang empowering gitu ya. Kalau yang awalnya orang kaya itu jahat, tidak bahagia, tapi di sini kita
rubah jadi orang kaya itu baik dan bahagia. Sana mencari uang itu serakah, ya. Tapi kita rubah sekarang, punya banyak uang tuh bisa bantu banyak orang. Itu bukan masalah serakahnya. Punya uang kita bisa banyak melakukan hal yang baik. Baik miskin tapi bertuhan, ya, lebih baik kaya dan bertuhan dong. Iya benar. Ya. Terus kalau masih benci lihat orang pamer kekayaan tuh yang dulu, sekarang kita senang lihat orang kaya dan sukses. Gitu. Ini negatif Pak, ini positifnya. Iya. Ini yang limiting, Limiting. ini yang empowering, yang memberdayakan. Nah, pondasinya untuk bisa ngebangun ini semua kita butuh 3 pondasi mindset ini untuk mindset yang baru. Ya, kita perlu punya kekuatan dan pengaruh, kita butuh realitas keberlimpahan, dan kita butuh freedom versus survival. Ini nanti juga akan jadi dasar kita dalam merubah framing mindset yang baru kita, ya.